Bismillahirrahmanirrahim. Kita semua sepakat bahwa kita hendaknya menjadi orang yang rendah hati alias tidak tinggi hati. Tinggi hati itu artinya arogan atau sombong, merasa sok paling pinter dan sok paling benar. Makanya di dalam judul kami yang terdahulu juga ada kata-kata yang berbunyi bahwa jerit tangisnya seorang pendosa yang bertobat itu jauh lebih mulia ketimbang zikir dan wiridnya seorang ulama yang sombong. Jadi apa? Islam sangat menganjurkan untuk kita itu bersikap rendah hati. Islam sangat menganjurkan bahwa kita harus bersikap rendah hati dan tidak perlu memakai simbol-simbol. Sebagai contoh, saya pagi ini kebetulan mau melakukan sesuatu dengan teman-teman di sini secara rileks. Tetapi dalam kerileksan saya ini dengan pakaian yang ada, boleh untuk menyampaikan nilai-nilai Islami. Jadi ketika kita menyampaikan nilai-nilai Islami, itu tidak harus berpakaian repot-repot seperti seorang syekh atau seperti seorang yang asalnya dari tanah Arab. Kita semua tahu dan sepakat bahwa Islam memang lahir di tanah Arab, tetapi Islam bukan Arab. Kenapa? Karena Islam ajaran universal yang berlaku di seluruh penjuru bumi. Jadi buat teman-teman yang memberikan ceramah agama dengan pakaian yang macam-macam, itu silahkan saja. Tapi buat saya sangat tidak membutuhkan simbol-simbol, karena buat saya pakaian itu yang penting bersih, sopan, dan menutup aurat. Dan kata ria itu juga harus jauh-jauh, harus kita hindarkan jauh-jauh. Nah, sebagai contoh, ada satu agama tertentu itu yang memiliki kalimat bagus sekali. Apa itu kalimatnya? Beribadahlah bersama keheningan. Ini keren, iya. Nah, saya atau kami juga mendambakan sekali kalau Islam itu juga disampaikan, disiarkan, itu melalui tutur bahasa yang bagus, dengan cara yang bagus. Sebagai contoh, alangkah tidak baiknya kalau ada seorang pendakwah Islam menyampaikan nilai-nilai Islam dengan kata-kata yang kurang enak didengar, sehingga jangankan orang non-muslim, orang muslim pun sebagian tidak respect. Yang bagus adalah seorang pendakwah atau penceramah yang menyampaikannya secara tutur kata yang baik dan benar, rendah hati, sehingga jangankan umat muslim yang respect, non-muslim pun sebagian respect kepada penceramah yang seperti ini. Iya, kan? Hal lain misalnya, Menteri Agama sudah memberikan suatu aturan bahwa toa alias pengeras suara itu hanya dipakai untuk azan. Jadi kalau azan itu 5 kali dalam sehari semalam, hanya diperkenankan dipakai 5 kali dalam sehari semalam.
Karena apa? Karena memang dasarnya di Al-Quran, kalau nggak salah itu surat Al-Isra ayat 110, itu berbunyi, bunyinya adalah wala tajhar bisolatika dan seterusnya dan seterusnya. Ini ada di surat Al-Isra surat Al-Isra itu surat 17 kalau nggak salah. Ini ayat 110. Ini dan seterusnya, yang maknanya apa? Janganlah keras-keras kau melantunkan ayat Quran. Cukup terdengar oleh jemaahmu di belakang. Tapi jangan juga terlalu pelan. Jadi Quran menyarankan ketika kita mengalunkan ayat-ayat Quran, jangan terlalu keras. Tapi terlalu lembek pun juga jangan. Jadi Islam selalu mengajarkan tengah atau moderat, yang maknanya adalah sedang-sedang saja. Coba, berdasarkan Quran, ini ada referensi Al-Isra 110. Ini Quran. Kemudian aturan Menteri Agama, aturan Menteri Agama. Ini artinya apa? Umaroh. Nah, ada dua referensi yang tegas-tegas bahwa kita itu orang Islam dalam melakukan syiar Islamnya itu jangan berisik. Karena apa? Islam juga harus dicintai oleh umat non-muslim. Jadi selain santun juga harus tidak perlu berisik. Nah, kalau orang Islam tidak patuh terhadap Quran dan juga tidak patuh terhadap umaroh, lantas mau patuhnya sama siapa? Ini saya katakan hari ini sangat penting. Karena apa? Ada beberapa teman saya di Bandung, itu pindah rumah karena nggak betah berisiknya mendengarkan kerasnya toa. Yang isinya cuma zikir, wirid, puji-pujian, ya kan? Padahal Menteri Agama sudah mengatur bahwa toa itu hanya boleh dipakai untuk azan. Selain itu, tidak. Lantas bagaimana Pak mengenai tilawatul Quran yang disampaikan secara keras? Ya, makanya kegiatan tilawatul Quran itu masih kontroversi. Salah satu tokoh Muhammadiyah yang namanya Rosyad Rais, nggak ada hubungannya dengan Amin Rais, itu lebih baik melakukan tilawatul amilin Quran. Jadi bukan gegerotan, ya kan, tetapi pengamalan. Nah, menurut saya materi ini penting supaya apa? Islam yang katanya rahmatan lil alamin itu betul-betul bermanfaat bagi segenap makhluk yang ada di seluruh penjuru alam ini. Coba jauh waktu sebelum subuh, toa sering kita dengar secara keras. Sadarkah bahwa banyak saudara-saudara kita yang kerja di shift 3, shift 2 yang pulangnya baru jam 3, jam 4 atau jam 5 pagi, di mana mereka ingin istirahat atau tidur? Itu harus kita perhatikan.
ada bayi-bayi kita, balita-balita kita yang tidak bisa tidur ketika mendengar kerasnya suara. Orang tua kita juga banyak yang tidak bisa tidur karena kerasnya suara. Saya dalam lingkungan kami sendiri juga telah memberikan masukan kepada sebuah DKM di sini, bahwa ini loh ada aturan dari Menteri Agama hanya dipakai untuk azan. Berarti hanya 5 kali dalam sehari semalam. Dan ini loh ada referensi kuat dari Quran. Surat Al-Isra ayat 110. Bahwa jangan keras-keras melantunkan Quran. Lah lantas kalau Anda dua-duanya tidak diindahkan, lantas kita sebagai umat Islam mau mengindahkan apa? Jadi satu, Islam itu harus santun, harus ramah, dan harus direspeki oleh umat-umat yang tidak beragama Islam sekalipun. Jadi itulah yang saya sebut kali ini adalah judulnya arogansi religi. Jadi kita beragama itu tidak perlu sombong, tidak perlu arogan, seolah-olah kalau kita sedang melakukan ibadah, walaupun ibadahnya hanya ibadah ritual, tetapi orang lain nggak boleh ganggu. Anda diam karena kami sedang beribadah, luar biasa arogannya. Kenapa kami menyuarakan tauhid dengan ucapan zikir-zikir kalian protes? Kami kan sedang beribadah. Luar biasa arogannya. Nah, menurut saya atau menurut kami, mereka mestinya bertobat dan istighfar. Karena apa? Minimal ada referensi yang paling kuat adalah yang dasarnya berasal dari Quran. Ini dasarnya dari Quran, bukan dari Koran. Yang sekali lagi saya katakan Al-Isra itu surat 17 ayat 110 yang bunyinya itu wala tajhar bi sholatika, dan seterusnya dan seterusnya. Ini saya ngomong pagi ini mengenai arogansi religi, ini untuk sama-sama mengingatkan bahwa Islam harus dicintai oleh segenap umat. Karena apa? Kebenaran mutlak itu hanya ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah kita, baik ibadah ritual, ibadah spiritual, dan ibadah sosial, belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Ukuran ketulusan hati, ukuran kerendahan hati, itu juga adalah poin-poin penting di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi peringatan ini juga ada dari seorang sufi tentang keangkuhan seorang yang mengaku dirinya ulama. Kalimatnya saya ulang tadi, bahwa jerit tangisnya seorang pendosa yang bertobat itu jauh lebih mulia ketimbang zikir dan wiridnya seorang ulama yang sombong. Karena di mata Allah, orang sombong itu adalah anak setan. Saya kira itu, terima kasih.